Katakan wahai Nabi Muhammad, benar tak minta apa atas segala seruannya, atas segala yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad, tak minta upah, tak minta balasan. Tapi Rasulullah SAW cuma minta cinta ke keluarga. Berat kalau bukan sampai cuma seorang cinta kasih sayang kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Tak minta harta dan pemberian, tak minta kasih jabatan yang mana jabatan yang bukan, hanya kasih sayang kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Nabi Indonesia mereka terkenal habaib, boleh habaib, boleh seorang sayyid, boleh seorang syarif, mereka istilah. Namun Nabi habaib mereka turunan dari Sayyidina Husain. Nabi sayyid mereka biasanya turunan dari Sayyidina Hasan. Jadi kita wajib mencintai para habaib, kasih sayang kepada para habaib. Jangan sampai kalau musuh dengan mereka benci, mencaci maki, afitnah, loro afitnah para habaib, loro benci ke habaib. Jangan sampai ini. Kenapa? Karena bahaya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, "Lau anna rajulan saffa baina ru'ni wal magham, fasalla wa sama, thumma laqiya Allah mubghidan li ahli Muhammad, dakhala an-nar." Sebelum Nabi, "Lau anna rajulan sesena abada orang seacicir di antara dua rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, ia di Ka'bah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa. Lalu ijabu sareng Allahnya benar. Pas ia kena cuma hanya karena benci ke keluarga Nabi, kenapa tu bilang sekali Nabi? Dakhalan nar, pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Coba Pak Bu bayangkan orang tebui masuk sekali Nabi, berbeda orang beda yang ada Ka'bah, acicir di antara dua Maqam Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa. Ijabu seto. Cuman kena benci ke para habaib karena laporannya anak potongan Nabi Nabi pasti masuk neraka. Bayangkan Nabi dari Indonesia. Bayangkan sebenarnya ada Ka'bah dalam keadaan asam bojol, dalam keadaan puasa, boleh di antara dua rukun. Mati, seto, hanya gara-gara benci karena Allah Mustafa di Nabi pasti masuk neraka. Baru masih pada Indonesia. Luar biasa para habaib yang dicaci maki, yang difitnah, yang dipenjara, yang mau dibunuh. Luar biasa. Ngakona Islam, ngakona umat Mustafa Nabi, munafik. Sampai pada siapiki orang yang Mustafa Nabi Muhammad. Bermangat bersama Mustafa Nabi. Anak cucunya difitnah, dipenjara, disiksa, ditembak. Luar biasa kejamnya. Hati-hati ya kawan. Jangan sampai rematura khususnya, jangan sampai rematura saya cinta kepada habaib yang identik cinta kepada habaib kepada ulama. Jangan sampai rematura roh resin saya mati gena. Yakin rematura cinta kepada habaib, cinta karena potongan Mustafa Nabi, cinta kepada ulama. Yakin? Sampai Allah. Biarkan
rezim-rezim yang laknat, yang akan dilaknat oleh Allah, yang akan dihancurkan oleh Allah. Biarkan mereka dengan kesenangannya sekarang, biarkan mereka dengan kekuasaannya sekarang. Kelak di akhirat akan dituntut oleh cucu-cucunya, oleh turunannya baginda Nabi Muhammad, akan dibalas oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan ridha ada cucunya yang disakiti, ya ikhwan. Satu contoh bagi contoh. Beda mak kae, sampai yang ngobrol ke mak kae. Lagi. Beda potrana mak kae melem nakal. Rakera sampian mereka benar sampai mencaci maki nama mungkin kamu terang lagi ya. Ampun mokor sampian. Benar. Ampun peleng. Benar. Sampian hafalan ganggu. Benar sampian. Tegung ganggu. Benar. Anak apa mulanya? Kontrana dulu saya adidik kita tentang akhlak, tentang ilmu. Berma menak foto nama istri Nabi. Berma menak foto nama istri Nabi. Rakira mau kontrana kiai mau sampian ekocak. Ada akhlak ke, bener ada akhlak ke. Ada guna kontrana kiai umpama. Ada guna kontrana kiai agak goreng. Tak jenak, nakal, tak berakhlak. Ada kamu sampai bengar sampai, tak bengar. Menrakira sampai bengar, rakira kemudian sampai juga dalam hutan. Walaupun putra nau dua nakal, juga dalam hutan. Luka, karena sampean beri ilmu, beri akhlak, maksudnya ya cari akhlak, ya cari ilmu untuk didik. Untuk sebab Allah musuh Gusti Kanjeng Nabi pas sampean orang aja kamu pernah dia yang tinggal bukan luka dia sakit katanya walaupun anaknya putrana nakal perbuatan tak pun sakit katanya dia sampean sampai doang menjadi maki sampai doang bentak mokok pasti luka dia berumah banget pokoknya Gusti Kanjeng Nabi kenapa tak luka Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa tak sakit ada Gusti Kanjeng Nabi? Bukankah kita mengharap syafaatnya baginda Nabi? Lalu kita fitnah, lalu kita caci maki, kita hina, kita benci anak cucunya. Apakah nanti kelak akan diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak ya ikhwan. Mengkiai itu kabar Gusti Kanjeng Nabi nak wakonan lebih esa yang musuh Gusti Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain esa yang luar biasa sampai pokoknya anak ada kan anak. Tapi lihat anak itu baginda Nabi Sayyidina Husain meninggal di penggal. Sayyidina Hasan cucu baginda Nabi Muhammad meninggal Heraklion. Jadi intinya Pak Bu, kompoiana corona nggak Gusti Kanjeng Nabi mereka ampun biasa diperangi oleh orang-orang munafik, dibunuh era itu mereka biasa, perangi biasa. Jadi tidak heran memberi habaib, memberi sayyid, saya tegas, saya keras, mereka memang ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Malah melihat kemungkaran dibiarkan maka akan hancur Allah menurunkan musibah. Baik di sana ada orang-orang yang soleh, ada orang yang ahli ibadah, ada orang yang ahli takwa, tapi memang tidak senegur, Allah akan murka, akan turunkan musibah di sana. Jadi kita beruntung kepada para habaib, kepada para ulama, para kiai, para dai yang keras tentang amar ma'ruf nahi mungkar, keras di nahi mungkarnya, melihat kemaksiatan, ngabas kemaksiatan keras, itu kita wajib tidak syukuri. Kenapa? Karena musibah yang bakal diturunkan oleh Allah tidak akan terjadi karena sudah ada yang menolong. Karena di sana masih banyak orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Itu wajib kita untuk kita kepada para habaib, para sayyid, para syarif. Kita mencintai beliau bukan karena ilmunya, benar karena ilmunya. Lalu cinta ke habaib mereka kepada ilmu. Benar polana habaib mereka di jabatan. Benar polana habaib mereka punya umat ke. Benar polana habaib mereka punya masalah. Benar polana habaib mereka datang. Benar polana alim habaib benar. Tapi dalam dirinya habaib beda derena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi walaupun habaib nakal, putu, coba, tandi panapa, wajib kita cinta. Cinta karena ada zatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai cinta ke habaib polana alim, berbeda habib sepuju sampai tak kira cinta, tak kira hormat. Yang kita babuntan. Sampai cinta ke habaib polana punya masalah. Sampai begitu nama habaib setanggi masa tidak akan pernah cinta. Yang kita babuntan. Sampai cinta ke habaib polana hartanya. Berbeda habaib semesken sampai pasti sompok. Yang kita babuntan. Jadi cinta ke habaib polana zat habaib dalam habaib beda dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada para alim ulama yang sangat-sangat wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakan beliau. Kenapa? Karena ulama pewaris para al-ulama warasatul anbiya. Kita wajib memuliakan ulama karena beliau adalah pewaris baginda, pewaris para nabi. Yang mana para ulama mewarisi ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang al-faqir yang wajib kita cintai juga para alim ulama, wabil khusus Kiai Jamaluddin selaku pengasuh Madrasah Darul Ulum 16 ini. Benar. Mudah-mudahan beliau dan juga keluarga beliau serta datuk-datuknya beliau atas beliau, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, limpahkan ampunan, limpahkan kesehatan buat keluarganya, limpahkan ilmu yang luar biasa, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga Kiai Abdul Wafi sebagai ketua Yayasan Tampojung Al-Barokah, dan juga Kiai Abdul Rahman, dan juga Kiai Abdul Halim, Kiai Abdul Aziz, dan juga Al-Ustadz Abdullah, dan begitu juga para ustadz pengajar Darul Ulum 16, Al-Ustadz Riyadi dan Al-Ustadz Arifin, serta Ustadz Muhammad Rosidi, wa Ustadz Ali Muksin, wa Ustadz Imam Fauzi, wa Ustadz Zubairi, wa Ustadz Muhammad Khairi, wa Ustadz Muhammad Diri, wa Ustadz Ismail, wa Ustadz Ahmad Suhaifi. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umur, disehatkan walafiat, berkah umurnya, berkah hartanya, sehat semua keluarganya. Amin Allahumma. Dan juga kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz yang lain yang tidak Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Faqir kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan beliau selalu berada di jalan Allah. Amin Allahumma amin. Pak Bu, makin nega rosak makin nega cuman rosak, cuman orang rosak. Beda cuman nasi rosak, cuman orang rosak. Makin Pak Bu Kiai moso tukon mereka tepes di sana. Kadang bingung, abi Kiai moso tukon. Yang tidak bukan? Ada apa mereka bingung?
pemburu hantu kadang nganggo sorban. Pindah bukan? Pemburu hantu nganggo sorban karena aku lemek bakto niku TV kenika kiai sahabat marana pemburu hantu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkene ka atribut kosong, bingung ke atribut. Saya pemburu hantu nganggo sorban, saya kiai sorban nganggo helm. Pindah bukan? Bener Ustaz, semua promosi masuk TV seorang nganggo helm. Sesitung tukon seorang nganggo imamah. Pindah bukan? Rosak atribut, makin rosak. Kenapa? Karena pengen orang-orang kafir, masuk orang munafik, mereka memang mengharapkan kehancuran untuk umat Islam. Ingat Pak Bu, dokter pencipta lagu, saya nyanyi, Ari Wibowo, ingat? Berapa tahun Pak Kongkos saya. Ingat? Kenapa? Madu di tangan, racun di tangan, enak apa bunten? Memadu di tangan kanan, racun di tangan kiri, mereka gampang meleh. Yang kini apa bunten? Alamat jelas, madu badai kanan, racun badai kiri. Masa sampai meleh racun? Goblok, ini kan? Goblok, membodoh orang meleh racun. Padahal jelas, alamatnya jelas, batu kanan, racun kiri. Dan sampai meleh racun berarti budu. Coba ibu-ibu, Bu, kalau ada racun, kalau ada madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, kira sampean meleh racun apa meleh madu? Beres Bu. Beda racun, beda madu. Meleh racun apa meleh madu? Ada tak meleh madu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti orang kanjil cerdas. Dan meleh madu tak pakai dirakanan apa saat ini boleh ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi semakin mereka bingung, atribut bingung. Emas pasti kuning. Kira bukan? Napa kabinnya saya kuning pasti emas. Tengah tahun minyak. Kira? Tapi rakyat mereka harus cerdas, harus tenang kepada habaib, kepada alim ulama, ke kiai, ke ustaz, harus ajar. Oleh tak budu. Jadi jangan sampai kita jauh dari para habaib, dari para ulama, para kiai, para ustaz. Siap ajar? Open. Orang ajar mereka Pak Bu bene dokter ngode sampai ke remaja. Mulai dari buru lahir sampai sedel wajib ajar. Kira betul? Lahir ia cari ajaran, ia cari aja, ia cari ngakan, ia cari ajar macam sebagainya. Sampai dewasa ajar ilmu. Kira betul? Sampai tua pun wajib. Saya nak orang ajar mereka bermekul mari abinya, mari keluarga pas tak ajar boleh salah. Orang ajar mereka wajib sampai akhir hayat kita. Wajib ajar. Semangat kiai, semangat para ustaz ajar. Mana bisa ngaji cek ustadus ajar tahu. Ustadus dia punya orang privat datang gabung dengan kiai, ke ustaz ajar pribadi. Ajar ngaji, ajar maca kitab, terserah. Ajar cara na apojong, cara na audu, silahkan. Mana bitodus datangnya ke compokna, ajar langsung secara pribadi. Man sampean todus, sampai mau kak Google. Jadi kadang orang kabunyangan tak tahu mau kak Google. Sehingga tak andi guru, tak andi penjelasan, kekera ngawur. Kira betul. Pada aku udah kambal Google, map,
Nanti saya ada petunjuk ini kan. Begitu nelfon ke Ustaz tuh langsung, oh, loro sampai tepat. Loro Google kah? Kacau. Tapi orang ajar kah habaib, kah kiai, kah Ustaz, kita belajar. Jadi kita ajar khusus untuk para santri. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ada santreria pada macam. Kedua lagi, ini terutama pada saya santrena. Pada sedang alam lagi. Kedua lagi, santre pada macam. Siapa Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Mekah, santreria pada macam. Saya nomor sitong santre saya penter dan saya senang berhikmah. Nomor sitong. Kayak ini. Nomor sitong santre saya penter, saya senang berhikmah. Nomor 2, santre saya senang berhikmah, tapi tak penter. Ini. Saya nomor 3, santre saya penter, tapi tak senang berhikmah. Saya nomor 2 apa? Santre penter tak senang berhikmah. Saya nomor 4, santre saya tak penter, saya pupu dan tak senang berhikmah. Tribuna Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, saya dari saya pak jadi ya, saya paling ingat senangnya saya kok, saya nomor situ. Santre saya penter, saya senang berhikmah. Saya paling benci, tak ingat senangnya masa saya kok, santre saya nomor 4. Santre saya pupu, saya pupu tak senang berhikmah. Tapi mempupu senang berhikmah, mereka masuk nomor 2. Santre saya senang berhikmah tapi tak penter, mereka masuk nomor 2. Santre penter tapi tak senang berhikmah, mereka masuk nomor 2. Berarti Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki lebih senang santre saya berhikmah. Penter lebih bagus oleh penter senang berhikmah. Jadi sampai kita merasa santri andi ilmu lalu untuk berhikmah, abdo, madrasah, ngepelnya kue, abersian, sampai kita tak senang. Karena maaf, kadang kita andi ilmu banyak, mereka untuk berhikmah, males. Apa? Karena rasa gengsi, rasa sombong, beda. Karena mungkin kita sebelum mainan jam sore tua, tak pernah suruh nyapo, tak pernah suruh ngepel, tak pernah suruh bersihan, sehingga bila masuk pondok, masuk madrasah, begitu suruh nyapo kodus. Kita betul. Apa rasa abadnya orang kaya, engkau pak kaya, masa suruh nyapo, suruh sapuan, suruh ngepel. Mereka penyakit. Makanya mensambian sebagai santri, antum sebagai santri, jangan pernah malu untuk berhikmah. Karena berhikmah itu luar biasa menghilangkan rasa sombong yang ada pada diri kita. Bayangkan kita orang kaya umpama, atau kita anak pejabat, atau kita biasa jamu seorang tua, atau kita orang tua kita orang sealim, kiai, putrana habib, putrana kiai, putrana ustaz, kacang bagus untuk berkhidmah, untuk nyapuan, untuk ngepel. Kenapa? Karena ada rasa kesombongan di pada diri kita. Ada rasa sombong ya, sombong pola anak habib, sombong pola anak kiai, sombong pola anak ustaz, sombong pola anak orang kaya, sombong pola anak pejabat. Jadi Pak Bu mensampian andi putra boleh madrasah, boleh kodus, esoronya kue, esoro hotel, cek kiri ustaz lagi. Mereka rasa berhikmahnya sebagai santri kepada gurunya. Ini saya memberi santri, saya ngopel, esoronya kue, pas orang tua negur, berarti orang tua salah. Ini kita lakukan. Coba sebelum kamu sakit,
Santri, santri saya ingat. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Adebu santri berempat macam. Siapa saya ingat? Coba berikan hadiah, maju santri. Teroleh santri saya ingat. Ayo, santri, ngacung. Saya ingat santri Menusat terus tak enak di Sarah dulu. Boleh saya ingat santri, coba ngacung. Berikan hadiah 100.000. Maju kada. Santri Kepala Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berempat macam. Seputaki santri Pak macam mereka santri Pak Anhui. Saya ingat siapa santri nak? Ayo maju. Saya dari kelas 6, santri maju. Tanda saya hafal. Mungkin tahfidz Quran, tahfidz peringkat 1, peringkat 2. Bila coba tak ada. Beri saya ingat. Coba saya hadir. Selain saya ngajar. Beri saya ingat. Maju. Selain maju. Beri mic. Tak usah maju kada, beri mic kasar. Coba. Beri mic. Coba Ustaz, beri mic minta tolong. Infantri. Sebut lagi. Beri mic kasar, beri mic. Kalau ceramah dengan cerdas, kalau ceramah lancar pasal saya dengan percuma lagi. Coba bagi enggak. Pasal ceramah pasal saya ingat percuma saja moncong kiai moncong percuma lagi. Coba bagi. Satu kena, apa? Coba satu lagi. Jelas, ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Santri macam 4, situng pinter, sambih berhikmah. 2 berhikmah tapi tak pinter. 3 pinter tapi tak berhikmah. 4 tujuh tapi tak berhikmah juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi. Ini kan kemarin mereka lagi boleh. Kita lagi boleh ngacu selain. Betul kesokon. Ada. Pas sudah ceramah cuma pada saya ngatung pelekat. Percuma lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika ingat lagi, mumpung sampai akhirnya bisa mengenai ini kalau lupa. Kenapa saya kata ramah? Dari sakit cuma saya ngacung tangan, saya tong, saya lain lemah. Kodus bolanya tak tahu, mentau ngacung mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, abeli ke masalah ilmu untuk cara mendidik anak. Tore, mereka edukasi dan sepuh. Terutama ibu-ibu sampai yang terawal dia anak sesoleha. Jawab bu perawal apa punten? Terawal dia anak sesoleh, terawal dia anak sesoleha, terawal dia anak pinter, terus unggul, yakin. Berikan contoh misalnya cara didik anak. Mereka harus ibu-ibu karena kebanyakan kesalahan mendidik anak dari orang yang sekobi ini. Anak semeler beda anak semeler sampean. Sebenarnya beda. Biasanya kesalahan fatal mereka dari ibu-ibu. Mana di beda anak senakal sependengar. Mereka kader ibu-ibu saya doakan anak mas saya tak juga jadi anak saya soleh dan soleha. Ini apa punten?
Kalian apa? Menak-anak belengar nakal luar biasa. Kabenyahan ibu-ibu biasa na ampung ngocak nyaman-nyaman binatang. Kita apa benar? Oceng, anjing, ketang. Kita apa benar? Mereka nyata, fakta. Mereka kesalahan fatal. Berarti sampian atu okir anaknya supaya andi sifat ke binatang. Kita apa benar? Mana di Arab, mana di Hadramut, Madinah, apa anak-anak itu orang-orang sesoleh? Napa tak nakal anaknya? Luar biasa nakal belengar. Tapi lihat cara ngomongnya orang tuanya kepada anaknya. Napa saya sebut orang tuanya? Menakan anak nakal belengar. Orang sepona pasti ngamuk dengan ucapan doa. Allah yahdi, Allah yubarik, Allah yahtad. Mereka orang-orang Arab mengamukkan anaknya, Allah yahdi, Allah yahtad, Allah yubarik, semoga Allah diberi, semoga kamu diberi petunjuk oleh Allah. Mereka kan tua, ngabok tapi itu lagi anaknya. Kenapa betul? Sehingga anaknya mendapat hidayah, sehingga anaknya menjadi orang yang soleh. Tapi menerang Indonesia yang mature, dari bilis kakek itu kaki. Kenapa betul? Mereka kesalahan fatal. Kadang anak-anak kalau capek, ketang, oceng, setan, sehingga anak namun raja andi sifat binatang berma binatang. Tak andi akal lagi kan? Orang tua TV perkosa binatang lagi kan? Menoreng bedan di anak memperkosa orang tuanya, tengku sebelumnya. Kenapa saya itu blokirin tuanya? Pasti hal-hal jelek itu ketika anaknya. Kenapa? Karena bersifat binatang saya blokirin tuanya. Sehingga anaknya dewasa, jangan pernah heran anaknya memperkosa orang tuanya. Kenapa? Karena sifat binatang. Jangan heran anaknya dewasa, orang macam dengan tuana. Kenapa? Karena sifat binatang tadi akal sehingga berani membentak orang tuanya. Ini benar. Jangan salahkan anaknya apabila anaknya sombong. Di saat anaknya sudah dewasa, baik dia memiliki ilmu, memiliki harta, jabatan, kalau anaknya sombong, berarti orang tuanya selalu mengatakan anaknya setan. Mungkin di masa kecilnya selalu dikatakan setan, bokto kita kan. Sehingga memiliki sifat setan, yang mana sifat setan mereka adalah sifat berarti membeda orang kaya sombong, berarti andi sifat reseh. Membeda orang pintar sombong berarti pada naseh. Membeda pejabat sombong berarti pejabat seh. Gimana betul? Karena setan saya paling sombong. Setan saya paling sombong. Pernah kita merasa alim, mensampian merasa paling alim, berarti sampian lebih daripada setan. Karena makhluk paling alim setan. Iblis tidak makhluk paling alim. Sampian tak alim surga, iblis tidak pun oning. Ampun oning perasa surga. Ampun oning segalanya. Hidup ribuan tahun, sampian cuma puluh di berapa tahun. Persombong apalagi ilmu. Setan lebih sombong. Setan iblis lebih alim dari sampai kita sampai andi sifat sombong. Makanya ayo para santri kita harus senang berhid supaya menghilangkan pada diri kita rasa sombong, rasa merasa kita anaknya orang kaya, anaknya kiai, anaknya habib dan lain sebagainya. Ayo pasti untuk berhid mereka membantu segala macam. Ngangkok botol, kalau udah ekor buntu serang, ekor buntu ngangkok sampah. Bila cepat giliran
kiri ngangkut sampah, ngangkut sampah ini sampah. Ada apa? Karena mereka memang di antara kita, di antara santri kita berkhidmat kepada pondok. Pas kita sombong, kok habis. Masa seorang tak sampah? Kan sombongnya menabrak ini kan? Tapi kita berkhidmat menghilangkan rasa sombong kita dengan cara berkhidmat itu sangat luar biasa. Jadi membuat putra-putra sampean berkhidmat ke madrasah, ke pondok pesantren, jangan pernah kiri. Oke? Malah sorong untuk berkhidmat. Insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Nah, dari itu ayo kita perbaiki akhlak kita, terutama akhlak anak-anak kita terhadap orang tua kita. Ya ikhwan, banyak di antara kita salah kaprah. Kita membeda habaib, membeda ulama, membeda orang alim. Kadang kita minta barokah habib, minta barokah orang tua, minta barokah para kiai, para orang-orang sesoleh, atau kita mungkin kita senang ziarah ke makam para wali, kan? Tapi kesalahan fatal kita belum pernah minta doa ke orang tua. Kita belum pernah assalaman ke orang tua, assalaman ngibain ke orang tua, Pak, Bu, minta barokah itu lagi pernah. Tapi memberi habib, memberi kiai, memberi ulama sampai rebuan minta aing, minta lagi. Benar salah, bukan tak salah. Benar sampean. Cuman kalau orang tua yang tinggi sampai belum pernah melakukan. Jadi kesalahan fatal. Jadi minta barokah yang paling bagus minta ke orang tua, terutama kayak ibu. Ini kan orang tua bine. Minta barokah. Perkara bodoh habib, bodoh kiai, bodoh orang soleh, silahkan minta. Tapi jangan pernah lupa, mempersampian untuk minta barokah ke habib, ke kiai, ke ulama, ke orang soleh. Tapi ke orang tua tak pernah minta barokah. Nah yang tak kira manfaat. Pak aleme, Pak solehe, Pak ahli takwa, Pak ahli ibadah, seintari sampian. Yang sampean belum pernah minta barokah ke orang tua, tak kira pernah oleh barokah. Ada apa? Karena sampean melupakan orang tua. Sampean aziarah kama gama para wali, aziarah along-leng, mulai dari Madura, Kaciato, along-leng sampean aziarah kama gama para wali. Namun sampean wapah orang tua sampian ampun seka tak pernah ziarah. Mungkin apa bukan? Lebih banyak kita ziarah kepada para makamnya wali ketimbang kepada orang tua kita. Mungkin apa bukan? Silahkan Pak, Anda ziarah ke makam-makamnya para aulia, silahkan. Tapi sebelum mangkat, entar kubur orang tua tadi omong. Orang tua nak juga tarik ziarah itu. Ziarah dulu ke orang tua nak, puru mangkat ke kuburan para aulia, para wali-wali. Silahkan. Insya Allah hajat-hajat sesampian gabung. Kenapa? Karena sampian akan mengikuti tata cara untuk berziarah. Orang tua nasihat tarik ada macam akibatnya dulu puru ziarah sama para wali. Abek entar magama para wali, kaulah tua melalui perantara magama para wali tak pernah tergabung. Berarti arwah pujuk tak mustajab, pujuk tak tajib. Kan? Saya kok belum pakai padahal entar kasih tusuk, entar ke batu ampar, entar ke syekhona khomil, tapi tak pernah gabung lagi Allah. Tanyakan pada diri kita ya ikhwan. Mungkin sampian mangkade tak amit orang tuana tak ridho, ataupun orang tuana saja tak ziarah itu orang tuana langsung ngalengkai. Karena orang tua mereka diibaratkan wali tanpa nama, tanpa gelar. Wali sehingga dikatakan oleh para salaf
wali kutub nega ratona wali mencana mungkin nega presiden wali sa dunia nega wali kutub. Jadi artinya nega pasti wali kutub, pemimpin para wali, para aulia. Pemimpin para aulia nega disebut wali kutub. Kecuali wali semuanya Indonesia itu bobo boleh Madura, boleh Sokoloso, boleh Emoka, boleh Madinah. Mereka boleh pemimpinnya. Mereka nama pemimpinnya nyamana wali kutub. Nah, tingkatan orang tua, tingkatannya itu ibaratkan orang tua kita itu wali. Tingkatannya hampir sederajat dengan wali kutub. Jadi dua orang tua mereka mustajab. Maka apa bu khusus ibu cek sampai atu lagi anak-anak bansaron, cek sampai anak berapa dicaci maki dengan hal-hal yang sebutan-sebutan binatang jangan sampai ini. Jadi ayo kita ini wajib bagi kita ini kadang kalau orang tua punya opa pak bu terus terang kalau orang tua kadang opa. Kita kadang lebih mementingkan orang lain atau orang tua. Yang kita lakukan. Kadang yang lebih menyakitkan, saya lebih sakit oleh sampai beda orang tua ngencempes saya ke anak. Beda orang tua saya sampai ngencempes saya ke anak. Hati-hati sampai durhaka ke orang tua. Berarti sampai tak perhatian ke orang tua. Berarti sampai durhaka ke orang tua. Bahkan kadang orang tua mengencem ngetek takut itu mobilnya. Kadang laki takut abis ke orang tua mereka malah emosi begini. Hati-hati, sampai lebih memuliakan istri daripada orang tua. Hati-hati. Pak, Bu, bagi anda laki-laki jangan sampai sampai takut kabinet. Rengkine, sampai orang ajar kalakena. Kewajiban seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, mereka kewajiban yang pertama adalah orang tua. Wajib mementingkan orang tua daripada yang lain. Daripada bini musuh anak. Paham kita? Wajib bagi orang laki saya keluarga mementingkan orang tuanya dulu daripada istri. Dan bini sekon keluarga wajib taat patuh kepada suami daripada orang tua. Kami jadi ketimun berdeparen terdiri laki lebih wajib pas berdeparen terdiri orang tua ini kan lebih wajib saya paling wajib saya laki tapi yang bisa abang kan kayak mas enggak orang tua dan dia lu tanah apa abang pasti laki yang izin lagi karena apa karena orang tua sampian mertuana saya laki mertuana mereka berarti orang tuanya juga orang tua mereka bertelok yang lain dengan kita orang tua, bapak ibu kita. Saya nomor 2 guru. Saya ngajari kita, mereka orang tua. Saya nomor 3 mertua. Jadi sampian Pak, keluarga, tolong pentingkan orang tua terlebih dahulu. Perhatikan orang tua sampian dulu daripada istri. Terutama orang laki, anak pertama. Mereka paling benar. Kalau udah anak pertama, orang tua laki ampun sedek, ampun taget sebelum keluarga. Jadi kalau orang tua, kalau dia ada tuan tanggung jawab sampai mungkin tanggung jawab tapi mana dia orang tua kareng bine, saya ke anak bine, mereka lepas kewajiban bila ampun keluarga. Mereka lepas kewajiban orang tua. Mereka anak laki bertersbelik. Mereka lepas tanggung jawab. Orang tua ampun bertersbelik. Jadi membelik mereka sampai tanggung jawab sendiri. Nah, maka dari itu cek sampai
kita mereka ke orang tua jangan sampai kurang ajar, sampai lupa orang tua. Kenapa? Maaf lebih banyak kita melupakan orang tua kita ya ikhwan. Kadang orang tua kita lebih mementingkan istri, lebih mementingkan anak, lebih mementingkan jabatan. Luar biasa. Orang Cina Pak Bu, orang Cina kalau lebih dekat surveinya terus terang iri tuh orang Cina. Kenapa iri kalau orang Cina? Orang Cina mereka keluar dari mobil kalau bakal ke mall, budaya ke mall, survei Jakarta. Kalau ke mall, pakun nasarongan, pakun agamis tuh. Bila diberaji, mereka katakan bila dengan orang Cina ambu mobil luar biasa mewah. Ambu yang mall keluar dari ada pas lu kalah Budi tonton orang sepong tua tonton ternyata saya tonton mereka orang tua nah seperti orang Cina mereka kebiasaan orang Cina ampun ibalan jalan orang tua nah eki bawa mall, eki bawa jalan, eki bawa makan setempat-tempat mewah bokor ada kalau nang orang Cina atulah orang tua nah mereka mobil lah bagus, mewah, tapi anak tak terus ngibang orang tua saya ajalan melarat, akibat tempat mewah, itulah yang tempat umum. Mereka kaulah iri. Ada orang Cina, orang kafir bisa kadang rasa terus ngibang orang tua anak keluar dari mobil, tonton, itulah, akibat tempat mewah. Belum pernah aku udah bisa sampai di bareng tuana. Hah? Itu jika bareng tuana sakit dari membantu. Yang kira bukan? Bareng tuana sakit, saya ngurus orang lain. Yang kira bukan? Banyak Pak, banyak. Orang tuana bila sakit, saya ngurus orang lain. Kakek tadi saya ngurus sekali. Anak tadi saya ngurus. Tarekan tadi saya ngurus. Maaf sakit katanya melayani pas orang tua sampai anak tak pernah ngurus orang tuanya. Padahal kita iurus mulai dari kita lahir, sebelum kita lahir mereka iurus lah makanan nah ejaga waktu ngandung kita lakukan ejaga vitamin makan keurang ejaga waktu ngandung sampai rembi luar biasa. Jangan sampai kita kurang ajar ke orang tua, karena orang tua ini luar biasa. Coba Pak Bu, saya di orang sepuh. Coba antum bayangkan orang tua antum mulai dari hamil sampai mau melahirkan, perjuangan luar biasa. Perjuangannya orang tua luar biasa. Antara dua, hidup atau mati. Mendapat pilihan dari dokter ngandung rembi pas ada pilihan, seandainya dokter ada pilihan, Bu ini pilihannya dua, antara anak Odi atau orang tua Odi. Pasti orang tua bini ngocak tina pokok anak Odi kina betul mereka ibu siapa kina betul lebih mementingkan anak daripada diri sendiri. Begitu lahir luar biasa, tang majer operasi yang kita betul tanah ejual emas ejual tang ada temo demi siapa? Demi anak raja mulai bisa aja dan mulai bisa ada cabur lebur ia ceri sakit kita obati kan tak andi besetang tang luar biasa asa kola sampai dewasa tak potos sampai beli tak potos orang tua sampai abini ya urus orang tua yang kita lakukan dari kiota yang cuma kita untuk lamaran untuk macam segalanya. Artinya orang tua selalu memberikan hal yang terbaik untuk anak. Sampai maaf nikah pasti orang kapi. Sampian nikah jujur.
ibu-ibu, si andi anak, si andi kantong. Mendatang anak nama semantona dulu. Pak, anak sampian mau semantona datang. Rakera mantona ngiba oleh, napa mantona ngiba bareng saya coba sampian. Hah? Compok naring tua na saya kibo. Kenapa sih naring tua? Ano, mak, ano, tak ada. Ibu kau melihatin ano? Kibo sila. Berember kibo. Kira bukan. Kedong kibo apa kibo? Gelas kibo. Ano, mak, gelas orang pecah. Kibo. Tapi tak berikan. Men orang tua datang ke anaknya, kalau mana anaknya beriba. Kira bukan. Ibu betul, ibu cokung, ibu semacam kibo itu kalau seorang ibu beri anak. Kayak pas menanak, bukan orang tua lah. Wah, kemet kapsi bukan orang tua. Tunggal penting saya katakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari itu, ayo orang tua kita wajib kita muliakan, jaga orang tua kita selama kita masih punya orang tua. Ayo jaga orang tua kita, jangan sampai kita kurang ajar kepada orang tua. Pak, Bu, maaf. Orang tua kita itu mentong-mentong anak sampian. Allah beri terus bed ke orang tua. Allah ngiran terus obong ke orang tua. Allah bangun lagi Roma orang tua bed. Tak ada banget. Mentanya lagi orang tua, berempah harta nasi tadi untuk anaknya. Sampai raja berempah harta. Tak pernah ditong orang tua. Kau bodoh orang tua ngocak anak bilang raja, cong, mulai diburu rembi, mulai kandungan sampai rembi sampai raja, engkau acul talon, engkau acul emas, engkau acul mobil, kau bodoh. Sabu, kaiman anak pura beri bungkok, kau beri bungkok deh. Romai bangun akhir orang tua, dunia orang tua. Ditong, caca, orang tua lu gak pernah caca sampian. Mungkin apa betul? Luar biasa orang tua sampian. Jangan sampai orang tua sampian ngincem PC atau autang ke sampian ke anak tinggi. Sampai bodoh orang tua ngincem PC ke anak, ketika ampun termasuk anak durhaka. Sampai ngalih orang tua ampun tak mampu. Entar, kenapa saya tak ada kedokoran? Entar kedokoran apa saya etibe lagi? Entar kedokoran apa saya tak ada? Melaki. Bagaimana apa saya boleh edoprai itu? Berdua sampai ni. Orang kanja ni kan, entar ke orang tuana, entar ke orang tuana. Kira-kira melaki untuk orang tuana apa ngibel? Hah? Saya masih tetap jujur, ibu. Itu sampean. Ibu yang apa? Untuk ikan TV. Kain saya sampai lebih boring, lebih banyak. Sampean ngibel roti setong, mulai dari ngibel sayang. Sekarang lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo ikhwan, dengan adanya kita seperti ini, berkumpulnya kita di suatu majelis, di suatu acara seperti ini, ayo tingkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan iman kita kepada Allah, tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad, dan juga kepada kedua orang tua kita, dan juga kepada para alim ulama. Jangan sampai kita melupakan mereka semuanya, karena mereka semuanya wajib bagi kita untuk kita muliakan, untuk kita hormati, untuk kita ta'zimi. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka semua. Jangan sampai para alim ulama benci, durhaka, sakit hatinya karena kita ya ikhwan. Jangan sampai orang tua kita sakit hatinya melihat kelakuan anaknya yang luar biasa, yang biadab. Berapa banyak anak yang akan membunuh orang tua ya ikhwan? Berapa banyak? Hanya gara-gara HP ngamuk orang tua anak, katanya orang tua anak. Hanya gara-gara sepeda motor, time lagi sepeda motor, ngamuk orang tua anak, sampai orang tua dibentak, bahkan sampai mau dibunuh.
Berapa banyak ya ikhwan? Berapa banyak anak-anak muda yang meminta uang, minta PC, minta abang hanya buat hura-hura, hanya buat judi, hanya buat minum khamar, hanya buat sabu-sabu dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena orang tua belum pernah memasukkan anaknya, karena orang tua belum pernah mendidik akhlak kepada anaknya. Karena akhlak mereka lebih penting. Akhlak mereka lebih penting daripada ilmu. Ta'alim, tabunpure, ulama, ta'alim, hafal ribuan kitab, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi pada akhlak ke. Terus senang nggak sampai? Terus senang nggak? Ada apa? Karena ada akhlak ke. Tapi ada orang tak pinter, biasa-biasa pun, tapi akhlak ke luar biasa, ta'zim luar biasa, masya Allah. Laki-laki senang yang sama betul. Senang apa betul? Mengsampian beda, reng laki, orang alim, tapi ada akhlak ke. Beda orang tak alim, tapi akhlak ke luar biasa. Laki-laki saya pasti tiap kau saya kemana? Orang alim, saya dari kata ada pilihan. Saya berada di pilihan mereka. Orang alim tak ada akhlak ke. Bagi orang tak alim, masya Allah akhlak ke. Ini saya kemana? Orang yang menjadikan cerdas. Jawaban lain. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Kita kembali kepada ilmu. Ayo kita cinta, buat diri kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tanamkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, jujur ya. Jujur ini. Jawab. Yang tidak sampai jawab. Jawab masing-masing ya. Pernah sampian tafakur atau dengan katidian kamar sampian meten pas enak ke baginda Nabi Muhammad sampian menangis kerong ke Nabi Muhammad pernah sampian begitu ngedingnya mana asmana terus dengan Nabi pas sampian kerong langsung lihatnya langsung kerong nggak usah kaji Nabi. Pernah hadirat pernah sampai cinta nggak usah kaji Nabi. Cinta nggak usah kaji Nabi. Usah kaji Nabi lebih cinta nggak sampian. Sebelum sampian lahir usah kaji Nabi ampun kerong nggak sampian. Sampian cinta kahak Gusti Kanjeng Nabi, ayo dekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad. Coba dikit malam paling dari kanjeng sampian kamera Nabi TV. Coba diem. Enggak Gusti Kanjeng Nabi. Bisa sampian kerong apa ngerasa kerong gak Gusti Kanjeng Nabi? Enggak Gusti Kanjeng Nabi nangis. Karena saking kerong gak Gusti Kanjeng Nabi. Sampai nangis sampian. Begitu disebut Assalamualaikum Gusti Kanjeng Nabi sampai kerang Gusti Kanjeng Nabi nangis Gusti Kanjeng Nabi. Ayo coba lakukan hal seperti itu. Buktikan cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad. Buktikan cinta kita, karena kita, rindunya kita kepada baginda Nabi Muhammad. Pernahkah kita meneteskan air mata di saat nama baginda Nabi Muhammad disebut? Pernahkah kita meneteskan air mata di saat baginda Nabi Muhammad dihina? Pernahkah kita meneteskan air mata di saat agama Islam dihina? Kita meneteskan air
disakiti, dibunuh. Pernahkah kita menangis? Pernahkah kita menangis? Benarkah kita rindu kepada Nabi Muhammad? Benarkah kita rindu? Benarkah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Di saat orang-orang kafir, di saat orang-orang munafik mendustakan Nabi Muhammad, di saat orang-orang kafir, di saat orang-orang munafik menghina Nabi Muhammad, kita diam. Di saat para ulama, para habaib, para pecinta Nabi Muhammad turun ke jalan membela Nabi Muhammad, meminta kepada pemerintah untuk menegakkan, menghukum tegas keadilan, untuk meminta keadilan bagi yang menghina Nabi Muhammad, bagi yang menghina Al-Quran, bagi yang menghina ulama. Lalu sahabian antum untuk mengatakan mereka tidak ada manfaatnya. Mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad, mereka yang cinta kepada ulama, lalu kita mengatakan mereka yang turun unjuk rasa meminta keadilan untuk ditangkap, untuk diproses secara hukum. Anda mengatakan mereka adalah orang-orang jalanan, orang-orang anarkis. Sadarkah kita siapa yang mereka perjuangkan untuk membela Al-Quran, untuk membela agama, untuk membela baginda Nabi Muhammad? Mereka bukan anarkis, mereka meminta keadilan untuk ditegakkan. Bayangkan di saat pejabat kita hina, di saat pejabat kita singgung, para oknum langsung menangkap para alim ulama, menangkap umat Islam yang menyinggung ulama, menyinggung para pejabat. Tapi di saat orang-orang munafik, orang-orang kafir menghina Al-Quran, menghina agama, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, kita turun, kita menuntut, kita surati untuk diadili di negeri ini. Karena ini negeri hukum, kita minta mereka untuk diadili. Lalu kalian mengatakan mereka orang-orang anarkis. Kalian sudah tidak turun, sudah tidak ikut membela, sudah tidak ikut mendoakan. Kalian mengatakan mereka anarkis. Luar biasa biadabnya hati kita kalau sampai kita mengatakan seperti itu. Jangan sampai ya ikhwan, jangan sampai. Karena maaf, mereka semua para alim ulama, para habaib, para ulama, para ustaz, para kiai yang ditangkap saat ini, mereka membela agama, mereka membela Nabi Muhammad, mereka membela umatnya Nabi Muhammad, mereka membela rakyat Indonesia untuk meminta keadilan di negeri ini ya ikhwan. Mereka tidak minta jabatan, tidak minta apa-apa, tapi mereka minta keadilan ditegakkan di negeri ini. Supaya apa? Supaya Allah tidak menurunkan azab untuk negeri ini ya ikhwan. Berapa banyak sudah azab yang Allah turunkan di negeri ini ya ikhwan. Kenapa? Karena sebab kita sudah mulai ikut-ikutan membenci para alim ulama, para kiai. Ya Allah, luar biasa. Maka dari itu, ayo tanamkan pada diri kita, pada hati kita untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad. Di saat orang mengatakan cinta Pak Bu, orang sengoca atebu cinta rindu kepada seseorang, itu di hatinya tak ngedeteru. Ini kenal bukan? Saya wadah-wadah bang sampian jatuh cinta kalau bine atau sebine jatuh cinta kalau laki.
Ternyata sampean HP ada aktif semalam. Ternyata ada dulu. Tak ada kabar keluar ya. Orang yang cintai kita, tak ada kabar keluar ya. Promosan apa pun terkadang. Pasti nyari informasi kadang-kadang. Menjadi matang kekasih. Tak lalu isi bulan ya. Pasti yang tidak mudah. Begitu pada orang nyebutnya mana langsung enak. Tidak matang kekasih. Yang tidak mudah. Tapi sebaliknya ya ikhwan. Di saat antum mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, pernahkah antum semuanya di saat baginda Nabi Muhammad tidak pernah datang dalam mimpi kita, tidak pernah terbayang di benak kita, tidak pernah ada di hati kita? Pernahkah kita menangis ya ikhwan? Kalau kiai, kalau para ustaz, insya Allah, masya Allah, antum semua para umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad, pernahkah? Ataukah kita yang selalu menyakiti baginda Nabi Muhammad? Apakah kita yang selalu menyakiti baginda Nabi Muhammad? Orang cinta pasti kerong, mentade kabar pasti nyari kabar, mentak pernah tangale pasti terang ngali, kita benar. Sampian kenalan dari medsos, dari dunia maya, tak oleh kalau mana, tak oleh kenapa, pasti nonton cinta, senang, sampai penasaran apa pun kalau mana, penasaran apa pun. Pernahkah sampai penasaran kamu dengan Nabi Muhammad? Pernah? Berapa banyak selawat yang antum baca untuk bermimpi kepada baginda Nabi Muhammad? Ya ikhwan, kalau antum memang cinta kepada Nabi Muhammad, ayo tinggalkan apa yang dibenci oleh Nabi Muhammad, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Itu rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu dengan cara membukti. Dan orang cinta tak udah umpama cinta kasih tombine pas sampai araji puru seneng lagi pangan aja pas wajah rajina mas terang bakso saya berada di sawah tuh lagi ya lagi kenapa lagi coba kan sampai juga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun, bina udah lepas terang bakso, kita roba lolo. Kekirangan, mungkin pertama luar biasa, mangkat, ojen mangkat pak, ojen mangkat, karena bina karena orang yang kita cintai, senang mangkat dengan orang yang kita cintai. Berarti memakai sampian wajah mas terang bakso. Berarti takjil. Muhammad Muhammad. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Betul. Yakin. Buktikan. Buktikan ada. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Yakin. Bisa dibuktikan. Tuhan, boleh, kita dia, Pak, Bu, memang cinta, kalau tak apa yakin, kalau percaya mungkin. Sampai aku cinta, aku rindu kepada Nabi Muhammad, benar. Kalau benda hadiah, kesambian. Benda salib dari emas, oleh kasalib Ebrina agak sampian pajang era mana? Enggak apa betul? Dari emas tanda ukuran yakin cek boleh digaji sampian oleh kabarkah benda barokah Barcelona ini lampangan apa? Salib Soprena Nazarah Barkah
Tamara kubro barka, Atasa barka, Kalampina barka, diburi titik berkai. Sampian bina salib dari masa anda. Keng sampian senang kabar ka Barcelona sekam perlu lambang salib bisa begitu pun heran dulu. Kudu berarti. Membeda se Andi kampi lambang Barcelona mulai lakuna oper. Yakin? Baik kalampi, sopre, atas apa api, kampanye Barcelona oper. Mensampian kita kamu sekali Nabi Muhammad karena salib di antara yang diberi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mensampian aku kita kini senang ke Barcelona berarti ledek sampian. Kita dalam bangga Barcelona mana berarti ledek. Gimana udah? Yakin aku leopard jadi? Yakin saya ada? Apa lagu lagi? Alhamdulillah. Boleh. Sampian aku cinta bagus sekali Nabi Muhammad. Pernah sampian cek ke tengah malam pukul 1, pukul 2 cek ke tanpa alarm sampian asam bajang tahajud napane 2 bola. Cek. Sampian ada talent tahajud. Boleh. Sampian tanpa alarm pukul 1, pukul 2 cek asam bajang tahajud napane 2 bola. Tahajud bersama. Cek bola itu benar. Men sampian sing aku sampeyan waca tahajud deki kalian membederakan anaknya pas ke tengah malam pukul 2 pas niku bal benteng di kamu. Dia kompak ngomong api tahajud. Allahumma shalli ala Muhammad. Benar boleh sitong, boleh berbagi. Kita emang berasa mereka ya jadi. Madrasah mulai kita ajar-ajar kayak jadi bila masuk doa masuk kamar mandi masuk karoma itu kan ya jadi doa kita masuk kamar mandi mereka bermasuk coba santri segini saya bisa saya hafal santri tuana masuk kamar mandi WC siapa ngacung, gak bisa ngobrol, sarato, santri, ada saya hadir. Maju. Sahabat sebisa, boleh. Laki, bini, santri. Bapak ini saya hafal santri. Ya jadi dua. Coba saya berikan peringkat situ kemah. Ayo maju. Apa dong? Apa kayak betul? Jualan masuk kamar mandi hafal. Maju. Dong. Beri nama sih dong. Maju. Beri mereka. Maju dong. Bagi. Coba jualan. Jualan. Coba orang tak jelas, yang ini ngapi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut ke kita madrasah Masya Allah madrasah mereka Masya Allah Muhammad Masya Allah ini ampun hafal Alhamdulillah
kita ya cari masuk doa, masuk kamar mandi. Artinya aku berlindung, gitu kan? Dari setan laki, setan bine, setan bengkong, gitu kan? Dari segala gangguan setan. Benar. Selebih aneh, kita ia curi untuk berlindung dari segala setan laki, bine, bengkong bersemacam. Kadang kita senang ke setan. Jadi orang yang mana red devil. Tarik. Setan merah. Red. Apa artinya? Setan merah. Setan merah. Oh, ngerti. Kenapa yang makhluk bagaimana? Yo. Usut produser. Ada yang bikin penonton. Kenapa makhluk apa? Yo. MU. Hey. MU lambangnya red deh. Setan deh. Padahal kita masuk madrasah, masuk pondok, selalu berlindung dari setan macam setan lagi bine. Malah bersih seneng ke setan deh. Red devil, yes, bangga. Setan merah ya. Tak sadar saudara. Kita disuruh berlindung, kita kadang seorang ngaji, maka dulu a'udzubillahi minasyaiton. Selalu berlindung. Mereka sambil senang karet devil MU. Pernah sabajang yang masjid tempat pada Yahudi. Bokto takbir Allahu Akbar. Ia dengar pula mudah kalau di kaos red devil. Ia tidak ulang kata, setan tobat. Setan merah tobat. Allahumma shalli ala Muhammad. Lebih parah boleh musuh tanduk dah lagi. Macam seneng ada setan. Lagu nanti kalau bina MU lambang red devil buang. Apa lagi? Mengaku cinta lagu sekali Nabi. Lakuna opal. Yakin? Opal. Opal setan berana. Yakin? Saya ingat belum sekali opal di ibu. Di anak nama bersama di kalampiran David opal lagi. Bukti dia boleh sampai aku cinta lagu sekali Nabi. Tapi lecek. Mensampai aku cinta. Paski sampian senang kabar ka berdalam bangsa salib atau berda MU setan merah atau lain semacamnya berarti cinta nale tanya dia boleh aku cinta burung cinta kamu sekali Nabi yakin maremang sampian awirit sampai Kaisa atau sampai pokok sangat ngapa nengku TV. Nah, ada lebih. Awirit dari malam sampai jam maghrib, ngapa ia ada awirit tidak TV? Oh, baca awirit. Tepat KDI. Oh, lecek menpas modal KDI sampai tak nongol lecek. Yakin kalau nengku kapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nengku tak nengku? Mas, kalau bertanya lagi lagi nengku ya. Berarti bila nengku kapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pasal kau cinta kau bersedia Nabi. Padahal di antara Maghrib dan Isya itu mustajab. Itu waktu-waktu mustajab. Sampai anak tua di antara Maghrib musuh Isya mereka mustajab. Pas sampai yang kuliah dan TV, aduh, kadang saya heran orang tua naya dan TV, anaknya suruh ngaji. Anak tempat nunggu TV, ngaji dong, tulis yang baca ngaji. Ngaji. Anak kata orang tua, atau dia ada korset. Allah, rosak.
Anak apa lemon? Emak seringku. Akhirnya ngaji sama Allah sana. Nongok dari budaya media, yang kita udah. Tapi tole di antara maghrib masuk isya, tole lambo kita lambo kita ada TV talango, kalau di Habib, kalau di kakek seorang pelaut kapal, kapten kapal. Mereka ngomong ke TV dari luar negeri. Tapi ramai orang itu. Tapi bila ngocak masuk maghrib, azan maghrib, sebelum azan maghrib gimana? Sampai maghrib azan isya bojang kuliah di. Hatta anak-anak ada saya dengar, bentar. Ngocak asal di kita dengar. Sampai ke anak sampai kalau ya, kalau edidik ya, bila dari maghrib, sebelum maghrib tak bakal mau edidik. Tarba ngapel. Engki. Kalau bilang ngaji ya, mari maghrib mangkat ngaji, pasti ngori edidik. Tarba. Etale jebas. Apa? Edidik akhlak orang dua. Ia jari Arya bernegana. Memarahi Isa, nengku. Memarahi Isa tak ada TV pak, tak ada selebur berita. Memarahi maghrib Pak Isa, lebur kartun. Ketik memang orang Yahudi ini kan senang menggiring kita untuk selalu bermaksud. Anak apa film saya bagus-bagus selalu pas-pas foto asam bojangan. Karena supaya kita lupa Allah. Bola, esabot malam, pokok situ. Sebulan kalian besar mereka sebulan sama juta pun itu bola lagi kan? Ada. Esabot pokok situ, pokok 2, mereka itu ada. Jaga pokok sana, pokok sabun, wadduha. Sebulan lagi kan? Jadi ayo kita tingkatkan diri kita kepada Allah, tingkatkan iman kita kepada Allah, tingkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini kita bertambah cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita bertambah cinta kepada Allah, kita cinta kepada para alim ulama, kita cinta kepada para zuriyah, kita cinta kepada para dai, dan kita cinta negeri Indonesia. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan negeri ini selalu dijaga oleh Allah dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan negeri ini dibinasakan orang-orang yang zalim terhadap ulama, terhadap para habaib, terhadap para orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang barakah, yang adil, yang selalu bisa memberikan contoh kepada para masyarakatnya, memberikan contoh kepada umatnya, memberikan contoh yang baik, dan semuanya orang-orang yang zalim mudah-mudahan dijauhkan dari negeri ini ya Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kami semua yang hadir di sini ya Allah, jangan pernah kau haramkan mata kami ya Allah. Jangan haramkan mata kami untuk memandang baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, jangan haramkan mata kami semuanya ya Allah untuk memandang baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan tangan kami untuk bersentuhan dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jangan haramkan kami untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jangan haramkan kami untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jangan haramkan kami dari semua yang kami perbuat ya Allah jauh dari baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami yang berlumuran dosa, yang selalu melakukan dosa, yang selalu bermaksiat, yang selalu menentang-Mu, yang selalu lepas dari jalan ajaran baginda Nabi-Mu ya Allah, jangan haramkan kami ya Allah untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Jangan haramkan kami ya Allah untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah
Mudah-mudahan antum semua bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad, bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, bisa bertemu dengan orang yang engkau ridhoi, bisa bertemu dengan orang yang engkau cintai. Ya Allah ya Rabb, datangkanlah Sayyidina Muhammad ke dalam mimpi kami ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya bisa melihat baginda Nabi Muhammad. Kami rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Kami rindu kepada Sayyidina Muhammad ya Allah. Mata kami sudah terlalu banyak melihat maksiat ya Allah. Biarkan mata kami untuk melihat Sayyidina Muhammad. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, supaya kami bisa melihat baginda Nabi Muhammad, supaya kami berjumpa dengan Sayyidina Muhammad, supaya kami bisa bertambah iman kepadamu ya Allah. Kami yang penuh dosa, kami mengharap ampunanmu ya Allah. Kami mengharap ampunanmu ya Allah. Tidak ada lagi ya Allah pintu ampunan selain pintu-Mu ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, yang mana kami selalu berharga kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami ya Allah, yang mana kami selalu melanggar perintahnya ya Allah. Ampunilah istri kami ya Allah. Ampunilah istri kami. Ampunilah para wanita yang selalu kurang ajar kepada suaminya ya Allah. Ya Allah, ampunilah para lelaki yang selalu lalai dalam mendidik istrinya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah orang-orang tua yang selalu lalai untuk mendidik putra-putranya ya Allah, yang mana itu adalah titipan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkat kami berkumpul di sini, berkat kami mencari ilmu, berkat kami menuntut ilmu, berkat kami berkumpul dengan para ulama, mudah-mudahan kami mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan pintu rahmat-Mu terbuka ya Allah. Mudah-mudahan kami mendapatkan hidayah semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang dekat dengan kami, yang selalu melakukan maksiat, mereka bisa sadar ya Allah. Mereka sadar dan bertaubat kepada-Mu ya Allah. Diberkati Sayyidina Rasul, diberkati Sayyidina Rasul, diberkati Sayyidina Muhammad, wa diberkati ahli bait Sayyidina Muhammad, wa diberkati ashabi Sayyidina Muhammad, wa diberkati ulama, wa diberkati awliya wa sahaba wa salihin, wa ila hadratin Nabi, wa biberkatin Nabi, wa bisyafatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan gabul hajat semua apa yang antum hajat, punya hajat, mudah-mudahan baik hajat dunia akhirat, mudah-mudahan antum gabul semuanya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan semua yang sakit, baik keluarga kita ataupun tetangga kita, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita berkumpul di satu majelis. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin Allahumma amin. Ya ikhwan, tolong perbanyak sholawat di akhir zaman ini. Perbanyaklah sholawat, karena Sayyid Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki berkata, asirri kulla sirri fi sholati ala Nabi Muhammad. Rahasia dari segala rahasia, dari semua rahasia berada pada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kalau antum mau
pengen rasa cinta antum, rindu antum tercapai, rindu kepada Sayyidina Muhammad, pengen bermimpi Sayyidina Muhammad, pengen bermimpi Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Antum pengen toko usahanya berkah, perbanyak sholawat. Antum pengen apa saja urusan dunia akhirat, pokoknya perbanyak sholawat. Sholawat pasti diterima. Sholawat tidak pernah ditolak oleh Allah. Sholawat pasti diterima. Berapapun antum sholawat, apapun niat antum untuk sholawat, untuk di teroya lemah, terserah teroya pujian dan selain sebagainya, tetap diterima oleh Allah. Tapi kalau amalan lain belum tentu, dilihat dari keikhlasannya. Tapi kalau sholawat make teroya lemah, binena teroya lemah matuan, teroya lemah segala yang lemah sakabui, riyahan, keropok sombong, pakun karena Allah. Itulah kelebihan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga Abuya Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan asirri kuna sirri fi sholati ala Nabi Muhammad. Rahasia dari segala rahasia berada di dalam solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ahli bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Hakaza minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.